Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, para pengusaha rahimakumullah, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Karena di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita bisa mempelajari satu demi satu sakofah Islam, sehingga kemudian akan menambah kemudahan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hari ini di tengah kita ada dalam masih pandemi, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa menggenapkan ikhtiar kita agar mampu untuk hidup sesuai dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pengusaha hijrah rahimakumullah dan juga para pengusaha yang ingin usahanya bukan hanya mendapatkan keuntungan tapi juga akan mendapatkan keberkahan, bahkan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua kita akan dapatkan, dirasakan betul-betul ketika kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terus tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya. Baik, Bapak Ibu, para pengusaha rahimakumullah, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa, sebuah optimisme bagi kehidupan kita yang serba singkat, ya, sehingga kita akan mampu untuk menyampaikan umur kita, walaupun kita tidak tahu umur ini hanya merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika kita sudah pulang di majelis ini, kita sudah pulang di TMMP ini, kemudian kita akan kembali dan tidak pernah kembali lagi ke rumah, tapi kembali ke tempat yang maha langgeng, yaitu ke alam akhirat. Itu juga merupakan sebuah prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah mampu kita untuk pendingnya atau kemudian kita ingin memajukannya. Maka kita bersyukur diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pahala sebagaimana yang Allah janjikan lewat berbagai keterangan bagi orang-orang yang datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada para malaikat yang kemudian hadir di majelis kita, mereka mendoakan dua hal. Yang pertama, dimintakan ampun atas segala dosa dan khilaf kita, dan kemudian akan minta juga agar hajat dan qabul kita diterima dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan main-main ketika kita melaksanakan training ini atau kemudian majelis ini, banyaklah berdoa yang baik, ya. Teman-teman yang pengusaha yang masih punya utang, banyak berdoa agar hutangnya lunas. Teman-teman yang masih punya keinginan untuk beristri lagi atau kemudian akan ngambil jodohnya, gitu ya, belum pernah beristri maksudnya jomblo, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah daripada majelis kita kali ini, Allah akan mudahkan qabul terhadap berbagai keinginan dan juga berbagai hajat kita. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, di materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa hidup kita itu lama apa singkat, Bapak Ibu sekalian? Ya, betul, sangat singkat sekali. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Sebuah kondisi di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar kelak nanti, kemudian Allah bertanya, apakah kalian itu hidupnya lama apa sedikit? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kita itu seperti hidup, kalau kita pagi ini berarti kita mendapatkan sore kemarin, atau kemudian ketika kita sore berarti mendapatkan waktu duha kemarin. Sangat singkat sekali. Bahkan kalau kita hitung-hitung dengan relativitas waktu yang lebih presisi, misalkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, dalam kalamullah Allah mengatakan bahwa turajul malaikati waruh, malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauman, sehari semalam, ka'annahum yauma, sehari semalam sama dengan kahomsin alfasanatin, seperti 50.000 tahun. Ya, artinya kalau hidup kita dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 70 tahun, 70 per 50.000 tahun.
Artinya kalau kita relativitaskan waktu hanya 0,014 hari. Kalau kita relatifkan kepada waktu kita, pada menit atau detik, hanya 2 menit 1 detik saja kita hidup di dunia ini. Jadi tidak lama Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian kita ingin bahwa ya, lebih jauhnya dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Bapak Ibu teringat dengan adanya sebuah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kita semua bahwa hidup yang singkat ini Allah katakan harus mencari sebuah hal yang lebih prioritas. Karena hidup kita singkat, maka gimana caranya kita akan memiliki sebuah pahala yang akan senantiasa long lasting, pahala yang senantiasa akan kita dapatkan walaupun kehidupan kita yang singkat ini akan menjadi sebuah hal yang tidak terhenti amal dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian sangat menarik ya Bapak sekalian. Karena kalau kita lihat bahwa ada berbagai peluang yang Allah sediakan kepada kita semua akan menjadi sebuah pahala yang terus-menerus akan kita rasakan. Inilah materi yang melatar belakangi sebuah pandangan paradigma bahwa ketika kita meninggal, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hasil dari apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi orang-orang yang cerdas. Apa itu? Orang-orang yang akyas itu adalah kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa dzikrul maut, orang yang senantiasa mengingat tentang kematian. Itulah azkiyun. Itulah orang-orang yang mereka itu orang-orang yang cerdas, orang yang zakiyun, orang yang kemudian tahu tentang prioritas dan tahu apa yang akan menjadi melipat gandakan pahala yang ada di sisi kita semua. Yang lebih jauhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikan apa di sana, wal tanzur ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kamu lakukan, apa-apa itu semua hal yang sudah kita lakukan. Maka kita harus senantiasa dalam keseharian kita ada sebuah waktu yang kita khususkan untuk self time kita, untuk memahamkan dan juga untuk bertafakur terhadap diri kita, apa kira-kira yang sudah kita lakukan yang bikin Allah ridho kepada kita semua, maksiat apa yang sudah kita lakukan yang bikin Allah murka kepada kita semua. Kemudian sebaiknya para pengusaha yang sudah sering hitung-hitung juga menghitung apakah kadar dosa kita lebih banyak, naudzubillah, atau kemudian pahala kita lebih banyak. Nah, untuk memperbanyak pahala itu, hari ini kita akan bahas bagaimana pahala investasi ini akan menjadi sebuah hal yang lebih kepada oase kita. Kita mendapatkan sebuah pencerahan bagaimana kita bisa merepackaging lagi hidup yang tinggal sebentar ini agar kita mendapatkan sebuah pahala yang luar biasa, bahkan walaupun kita sudah meninggal. Ya, kembali kepada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bagi orang yang bertakwa, maka dia harus aware terhadap kehidupan yang masa depan, kehidupan akhirat. Jadi kalau kita men-setting semua aktivitas kita itu sebaiknya memang tidak hanya cukup untuk hari ini saja, tapi kita untuk lihat untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan yang masa datang, untuk kehidupan akhirat yang abadan-abadan, yang jangka panjang, bahkan jangka panjang sekali sampai kemudian ke akhirat. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Sebagai bagian daripada konsekuensi ketakwaan kita, maka orang-orang yang beriman itu senantiasa mereka itu memikirkan, bertafakur, dan juga berintrospeksi kepada diri kita semua, apakah yang sudah kita lakukan hari ini atau kemudian di masa yang datang untuk lihat, untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ini kalau kita dibandingkan dengan kehidupan dunia tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian, karena hanya sangat singkat dan tidak akan pernah meninggalkan sesuatu apapun dalam kehidupan dunia ini selain pahala yang kita dapatkan atau kemudian dosa yang akan kita sesali. Mengapa? Allah Subhanahu mengingatkan kepada kita semua agar orientasi kehidupan kita, timbangannya kalau kita prinsipnya Pareto 80-20, sebaiknya orientasi kehidupan kita hanya untuk kehidupan akhirat 80%, 20% bolehlah dunia. Agar sebagaimana tadi ayat
Al-Qasas 77 Allah mengingatkan kepada kita semua, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka carilah oleh kalian kehidupan akhirat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan nasibmu di dunia ini. Apalagi kalau kita sudah tahu dan paham dan sudah iman bahwa rizqu biyadillahi wahda. Rizki kita itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Binatang melata semuanya yang ada di dunia ini dia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang melata termasuk manusia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkodokkan kepada kita semua hadir di kehidupan dunia ini, Allah sudah jamin rezekinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak usah risau dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam materi tentang rezeki yang sudah sering kita sampaikan bahwa persoalan besar dan kecil itu sudah merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana rezeki itu untuk menjadi keberkahan, untuk menjadi pahala yang terus-menerus berziyadatul khair, bertambah kebaikan dan juga bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini merupakan arti daripada keberkahan, yaitu ziyadatul khair dan ziyadatul ta'ah, bertambah kebaikan dan juga bertambah ketaatan. Kalau Allah titipkan kepada kita semua rizki-rizki yang banyak, kemudian memberikan kontribusi kepada kita agar kita senantiasa melipat gandakan kebaikan dan kemudian melipat gandakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh rizki-rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan agar pahala kita dengan Allah titipkan rizki kepada kita semua menjadikan kita lebih baik, kebaikannya berlipat dan lebih taat dan ketaatannya semakin hari semakin bertambah. Ya, hidup ini singkat, maka perjalanan yang kalau kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa umur hidup manusia kaum muslimin itu tidak lebih daripada 60-70 tahun. Artinya kalau 60 tahun di titik yang kita mulai dari kelahiran kita sampai kemudian di titik akhir kehidupan kita, kematian kita yang sangat singkat ini dibandingkan dengan waktu sebelum kehidupan ini, ya, dan setelah kehidupan ini sangat panjang, ini tidak terhingga, dan sebelum kehidupan dunia ini juga tidak terhingga. Hanya waktu yang tersisa yaitu antara kelahiran kita dan kematian yang kata Rasulullah 60 tahun ini akan menjadi modal kita untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang abadan-abadan, yang tidak akan berakhir. Nah, maka penting untuk kita memahami terhadap kita semua bahwa pahala investasi ini menjadi sebuah kebutuhan kita untuk kita pahami agar kita mampu melipat gandakan kebaikan kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, walaupun kita sudah meninggal, tapi kebaikannya akan senantiasa menjadi bagian daripada pahala kita. Coba ya, bayangkan bahwa kalau kemudian kita sudah dalam kehidupan kita, kematian kita, tiba-tiba ada para malaikat yang kemudian dengan sebuah kondisi yang luar biasa, mereka mendapatkan kita dalam keadaan tertidur, begitu ya, kemudian dibangunkan seperti masuk ke dalam mimpinya, kemudian dimasuki orang-orang yang senantiasa menghibur kita, apalagi kalau kemudian berbentuknya sesuatu yang kita nikmati, gitu ya, entah kemudian dengan berbagai perangkat kehidupan dunia atau kemudian orang-orang yang senantiasa mencintai kita. Itulah merupakan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, sehingga dunia ini merupakan pertaruhan kita semua. Kehidupan yang singkat ini, kalau kemudian kita gagal, maka kita akan menderita, menyesal, dan kemudian bersedih selama-lamanya. Tapi kalau kemudian kita berhasil dengan kehidupan dunia ini, kita tahu tentang amal-amal yang akan mengarahkan kepada kita, bukan karena amal pribadi kita, tapi amal yang kita bisa investasikan. Walaupun kehidupan dunia ini sudah terhenti, kematian sudah kemudian ada pada kita semua, tapi karena pahala itu kemudian akan senantiasa kita dapati dan senantiasa kita rasakan. Nah, maka hadirin rahimakumullah, sehingga hidup yang singkat ini tentu kalau kita inginkan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, yang abadan-abadan. Jika kemudian kehidupan ini adalah kehidupan yang akan memberikan kebahagiaan, maka resepnya adalah kita bisa mendapatkan kehidupan dunia ini yang hanya sekali, yang hanya sebentar saja, dan kemudian tidak akan terulang lagi. Kita pastikan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang serba singkat untuk mendapatkan dosa dan serba panjang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun jasad kita sudah dikubur,
di liang kubur, tapi kemudian kita ingin dapat sebuah pahala yang terus-menerus. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian? Tentu kita dapatkan sebuah pahala yang long lasting, yang abad dan abad. Baik, sebuah clue yang pertama yang saya sampaikan dalam surat An-Nazi'at ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Itu merupakan sebuah peringatan bahwa waktu kita adalah singkat, Bapak Ibu sekalian. Nah, lebih jauhnya untuk mendapatkan sebuah tantangan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal-amal kita itu bukan hanya amal kita secara pribadi yang mungkin akan kita dapati dengan amal yang sifatnya personal saja. Tetapi kalau kita lihat dengan timeline waktu yang hanya 60 tahun dan 70 tahun ini, kalau kemudian kita hanya bermodalkan kepada amal kita pribadi, nampaknya dengan dosa yang begitu banyak, begitu ya, dengan berbagai macam praktek-praktek sisa-sisa kapitalisme ini, sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan sebuah hari di mana kulluhum aklu riba, semua kita itu memakan riba. Faman lam yakul, barang siapa yang kemudian tidak menginginkan memakan riba, asabahu min ghubarihi, terkena dengan dosanya riba. Nah, hari ini juga kita dapati demikian. Ketika kita bertransaksi di perbankan misalkan ya, Bapak Ibu sekalian yang pengusaha, kita dapati kita masih kemudian menggunakan akad yang tidak wadiah misalkan ya. Ketika kita mendapati berbagai macam teman-teman kita memberikan hadiah atas pinjaman yang kita berikan dan sebagainya, boleh jadi itu juga menjadi sebuah hal yang kita sesali nanti. Nah, ini persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah, asabahu min ghubarihi, terkena dengan debunya riba. Nah, maka kalau kita hanya mengharapkan timbangan pahala kita itu hanya dengan pahala-pahala pribadi kita, nampaknya kita harus akui kansnya berat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk